suara sudah kedengeran? Erlangga? Hakim? Kedengaran Ustaz. Kedengeran ya? Baik. Ya, kedengaran. Baik, kita mulai saja ya. Sambil tunggu teman-teman yang lain. Kalau memang masih ada yang mau belajar, kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab yang kita semua ingin mempelajari bahasa yang mulia ini. Salah satunya kita mempelajari cabangnya, yaitu belajar ilmu nahwu. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan yang keberapa? Ketiga ya? Tiga atau keempat? Tiga ya? Baik, sedikit mengulang ya dari awal karena memang beberapa ada di antara antum yang baru belajar, tapi kita hanya mengulang secara ringkas ya. Baik, kemarin kita sudah selesai. Baik, sekarang kita mulai dari awal dulu ya, murajaahnya ya. Yang pertama adalah kita ada pengertian al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu, bagi yang belum melihat rekamannya. Apa itu al-jumlatu al-mufidatu? Al-jumlah artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Al-mufidatu yang bisa memberikan faedah, yang memberikan faedah bagi orang yang mendengarnya. Jadi al-jumlatu al-mufidatu adalah kalimat yang bisa memberikan faedah bagi orang yang mendengarnya. Jadi kalimat yang orang yang mendengarnya itu paham apa yang diucapkannya. Ya, kalau kita ngomong orang itu paham sama kita. Nah, itu disebut al-jumlatu al-mufidatu. Dan jumlah mufidah ini juga terkadang disebut dengan al-kalam. Ya, ungkapan atau ucapan. Ungkapan yang memberikan pemahaman untuk orang lain. Al-kalam. Contohnya, ya, al-bustanu jamilun. Kalau kita cuma bilang al-bustanu, ya, kebun atau taman, nggak paham orang taman apa, kebun apa, taman yang mana, kebun yang mana, atau taman yang seperti apa, atau kebun yang seperti apa. Tapi kebun itu, taman itu kan kita nggak paham. Tapi kalau disebutkan dengan jamilun, ditambahkan dengan kata jamilun, al-bustanu jamilun, kebun itu atau taman itu indah, maka orang yang mendengarnya akan paham, oh yang dimaksud dia maksudnya kebun itu indah atau taman itu indah. Atau contoh yang nomor 4, Otofa Muhammadun Zahratan. Otofa Muhammadun Zahratan. Ya, telah memetik Muhammad Zahrah, bunga. Ya, Muhammad telah memetik bunga. Kalau kita cuma ucapkan Otofa, orang nggak paham. Otofa Muhammadun, orang juga belum paham. Ya, Muhammad telah memetik apa? Zahratan, bunga. Baik. Seperti itu yang disebut dengan jumlah al-mufidah atau al-kalam. Kita singkat saja. Nah, jumlah mufidah ini terdiri dari minimal 2. Ya, minimal 2. Kita sudah bahas dari awal ini. Ya, jumlah mufidah itu minimal terdiri dari 2 kata. Apa itu 2 kata, 2 kalimah? Kalau bahasa Arabnya kata itu kalimah. Contohnya, yang 2 kata al-madrasatu jadidatun. Sekolah itu baru. Terdiri dari 3 kata, akala Muhammadun khubzan. Muhammad telah memakan roti. Bisa terdiri dari 4 kata, misalkan zahaba Muhammadun ilal madrasah. Baik. Kemudian terkadang seperti kelihatannya ada 1 kata ijlis. Padahal dia ijlis itu 2 kata, ijlis anta. Ya. Baik. Kemudian kita masuk ke pembagian jumlah. Pembagian jumlah itu kalimat itu ya bagian-bagian dari kalimat itu ada 3.
yaitu al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Isim, fi'il, huruf. Huruf di sini bukan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, tapi huruf di sini adalah harf ini yang dimaksud seperti ila nih. Seperti kata ini, ila. Ya. Ini kata ila ini. Kemudian apa tuh al-ismu? Al-ismu setiap lafaz yang menunjukkan kata tentang manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan sesuatu yang lain seperti sifat. Ya, berarti dia menunjukkan tentang tumbuhan, maka dia termasuk al-ismu. Ya. Kemudian al-asad, singa, al-jamal, unta, al-baqarah, sapi betina. Itu semua menunjukkan tentang hewan, maka termasuk al-ismu. Atau maktab, al-maktab, al-kursi, as-sayyarah, ya, itu menunjukkan tentang benda mati, maka termasuk al-ismu. Contoh lagi, sesuatu yang lain, jadidun, ya, baru, qadimun, nama, ya, nazifun, bersih, ya, atau rihun, angin, ya, yang nggak kelihatan kan bentuknya kan sesuatu yang, ya, itu disebut al-ismu. Baik. Sedangkan al-fi'lu adalah suatu lafaz yang menunjukkan tentang, ya, kata yang terkait dengan waktu tertentu. Contoh waktu masa lalu, atau masa yang sekarang, atau masa yang akan datang, atau berkaitan dengan suatu kata yang menginginkan untuk dilakukan pekerjaan pada, ya. Jadi kalau kata itu menunjukkan tentang waktu, berkaitan dengan waktu, contohnya zahaba, telah pergi, yadhabu, sedang pergi atau akan pergi, atau idhab, pergilah, maka berkaitan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan waktu, maka disebut dengan al-fi'lu, ya, al-fi'lu, fi'il. Zahaba misalkan telah pergi, berarti masa yang telah lalu. Yadhabu, sedang pergi atau akan waktu, maka berkaitan dengan waktu, maka disebut al-fi'lu. Atau fi'il amr, ya, fi'lul amri, ya, misalkan idhab, pergilah, ya, tolaba lil amal, untuk apa namanya, meminta untuk beramal, untuk melakukan. Orangnya belum pergi, orangnya masih ada di situ, idhab, pergilah, tapi orangnya belum pergi, maka tapi dia menginginkan orang itu untuk pergi pada masa yang akan datang, mungkin 3 detik kemudian. Yang ini tidak berkaitan dengan yang lainnya, maka suatu makna yang tidak bisa sempurna kecuali dengan makna yang lain. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri isim, ya, karena isim kita sudah bahas ciri-ciri isim itu ada 3, ya. Ciri-ciri isim itu ada 3. Yang pertama kemasukan al, ya, contohnya masjidun. Kalau dia bisa memasukkan al, berarti dia, ya, al-qamariyah atau al-masjidu. Madrasatun, masukkan al menjadi al-madrasatu. Atau yang kedua kemasukan tanwin, ya, masjidun berharokat tanwin, ada tanwinnya, ya, di akhirnya, masjidun, madrasatun, seperti itu, ya, atau masjidin, madrasatin, masjidan, madrasatan, seperti itu. Nah, kalau ada al, maka tidak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin, maka tidak boleh ada al, karena tanwin dan al tidak akan bertemu selama-lamanya. Kalau di depan sudah ada al, maka belakangnya jangan dikasih tanwin. Kalau udah ada belakangnya tanwin, maka depannya tidak mungkin dikasih al. Tapi ciri yang ketiga yaitu kemasukan huruf jar, atau dia berharokat kasroh di akhir kalimatnya, dari katanya.
Contohnya huruf jar di sini ila, fi, man, min, ala. Bisa juga ala. Ila, fi, min, ala. Antum sudah banyak belajar di sekolah ya. Contoh al-masjidu, ya kemasukan ila, ilal masjid. Contohnya apa? Dalam Al-Quran fi sudurin nas, fi suduri. Maka sudur adalah isim. Karena suduri berharokat kasroh di akhirnya, kemudian huruf yang menjarkan. Baik, kita masuk ke macam-macam isim. Isim ditinjau dari nau, ya
Baik, tadi hilang suaranya dari mana? Cek. Tes. Abdul Hakim, tadi hilang suaranya pas dari mana? Halo anak soleh. Bapak Ustaz. Ya, hilang suaranya dari pas mana? Yang jenis-jenis isim. Ciri-ciri. Ciri-ciri isim. Macam-macam isim, Ustaz. Macam isim. Oh, udah jauh sekali berarti hilang ya suaranya. Allahu Akbar. Anak kira kalau antum nggak kedengeran suara Ustadz berarti ditegur aja ya. Oke, kita ulang lagi. Ya udah Ustadz udah jelasin udah jauh soalnya. Baik. Kita ulang lagi. Udah jauh tadi jelasin. Macam-macam isim ya. Oh, sini ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, ya. Pembahasan yang baru adalah berarti fiil-fiil belum ya? Nah, Soleh? Belum Ustaz. Belum ya. Ya udah kita ulang lagi. Al-fi'lu taksimul fi'li bi'atibari zamanihi, ya. Fi'il itu jika ditinjau pembagian fi'il jika dilihat dari waktunya, ya. Ada 3, al-fi'lu al-madi, al-fi'lu al-mudhari, al-fi'lu al-madi, al-fi'lu al-mudhari dan fi'il amr. Baik, kita lihat kalau al-fi'lu al-madi ada alif lamnya. Begitupun al-fi'lu al-mudhari, ya. Tapi kalau fi'il amr tidak ada alif lamnya. Apa itu fi'il madi? Apa itu al-fi'lu al-madi? Al-fi'lu al-madi adalah kullu fi'lin, bentar. Al-fi'lu al-madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan ya pekerjaan pada masa yang telah lalu. Setiap perbuatan yang terjadi pada masa yang telah lalu maka disebut al-fi'lu al-madi. Contohnya dahaba, jalasa, syariba dan seterusnya. Kemudian al-fi'lu al-mudhari. Lihat ada alif lamnya juga. Al-fi'lu al-mudhari. Jangan sampai salah ya. Al-fi'lul mudhari adalah huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Jadi cepat-cepat yang saya jelasin ya. Tadi sudah dijelasin. Wala budda an yakuna mabdu'an bi wahyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Al-fi'lu al-mudhari, fi'il mudhari ya. Dia adalah kullu fi'lin, setiap fi'il, setiap kata kerja ya dulu ala husuli amalin yang menunjukkan perbuatan pada waktu sekarang, pada waktu sekarang atau masa kini, awil mustaqbal atau masa yang akan datang. Ya, atau masa yang akan datang atau yang akan berlangsung. Sekarang, masa kini atau yang masa yang sedang berlangsung pekerjaan itu, atau awil mustaqbal atau masa yang akan berlangsung, masa yang akan datang. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'at. Dan harus diawali ya, setiap fi'il mudhari itu harus diawali dari dengan salah satu di antara 4 huruf mudhara'ah. Apa itu 4 huruf mudhara'ah itu? Wahia ya adalah al-hamzah, wan nun, wal ya, wat ta. Kalau kita singkat anita. Hamzah, nun, ya dan ta. Ya dalam bahasa Arab ana itu. Baik, kita singkat saja. Fi'lul amri ya. Fi'lul amri cuma ada alif lamnya satu doang. Fi'lul amri jangan sampai salah. Apa itu fi'lul amri? Fi'lul amri adalah
kullu fi'lin yutlabu. Ya, setiap kata kerja yang menuntut dikerjakannya suatu pekerjaan tersebut pada masa yang akan datang. Orangnya belum melakukan. Orangnya belum melakukan. Izhab, pergilah. Orangnya belum pergi. Maka kita suruh izhab, pergilah. Ijlis, orang udah duduk belum? Belum. Ijlis, orangnya belum duduk. Tapi kita meminta dia untuk duduk pada masa yang akan datang. Bisa 3 detik, 4 detik, 10 detik, atau berapa. Atau masa datang yang akan masih lama, apa yang masih lama, ya 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Tidak, pergilah, duduklah, seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang al-fi'lu ya. Tadi sudah dijelaskan ini sebenarnya. Ya, dalam fi'il ada, dalam bahasa Indonesia ada orang ketiga, orang yang dibicarakan, bukan berarti digibahi. Ya, orang yang dibicarakan. Contohnya ada orang yang dibicarakan, orang ketiga, ada orang kedua, orang yang diajak bicara, ada orang yang pertama, orang yang berbicara. Kalau misalkan Anda sedang berbicara dengan Ustadz Adit, maka Anda menjadi orang yang pertama, orang yang diajak, orang yang berbicara. Kemudian Ustadz Adit menjadi orang yang kedua, orang yang diajak bicara. Dan ketika Anda sedang membicarakan, misalkan membicarakan tentang Abdullah, misalkan, maka Abdullah adalah orang ketiga. Ya, misalkan Anda tanya sama Ustadz Adit, Ustadz Adit, Abdullah kemana hari ini? Terus Ustadz bilang Abdullah sakit misalkan. Berarti Abdullah ini orang ketiga. Ustadz Adit bagi Ana adalah orang kedua, orang yang Ana ajak bicara, anta. Jangan Ana adalah Ana. Jangan Abdullah adalah huwa. Ya, huwa. Seperti itu. Jadi ada orang kedua, ada orang ketiga, ada orang pertama. Orang ketiga terbagi menjadi beberapa. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Kalau orang keduanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu menjadi orang yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang fi'il. Kita tulis saja ya. Al-fi'lu. 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 Baik. Kita tulis dulu huwa huma humnya dulu ya. Huwa. Turunin aja kalau gitu. Huwa, huma, kemudian hum, iya, huma, hunna, anta, oke, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, antunna, ana, ana, antunna, kok, bentar. Ana, nahnu. Oke, kita kecilkan dulu ini. Belum. Oke.
Dari huwa, humahum, hiya, humahuna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ananahnu. Kita kategorikan dulu ya. Ini orang ketiga. Orang ketiga. Kita ini saja. Ya. Sebentar, jangan begini. Ini orang ketiga. Gimana bahasanya kalau yang enak ya? Sini tulisannya. Oh, 1, 2, 2, 2. Oke, di atasnya berarti ya. Orang ketiga kita tulis di atasnya. Ini kita tulis orang ketiga. Oke, sini orang kedua. Ini orang pertama. Orang ke satu aja, satu pertama. Biasanya enak orang ke satu pertama ya. Orang pertama ya. Orang pertama. Baik, kita kecilkan lagi. Oke. Orang ketiga jumlahnya 1. Jumlahnya 1. Ya. Orang kedua jumlahnya 2. Orang ketiga jumlahnya 2, laki-laki ya. Ini jumlahnya 3. Lebih dari 2 aja. Ya. Lebih kecil itu. Ini ya, lebih dari 2. Lebih dari 2. Kita sama-sama dulu yang biar gampang ya. Yang lebih dari 2. Oke. Yang ini 1. Ini 2. Ini juga 1. Ini 2. Lebih dari 2. Ini juga 1 orang. Ini juga 2 orang. Ini lebih dari 2. Yang ini 1 orang. Ini lebih dari 2 atau lebih 2 ke atas ya. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Baik. Oke. Ini sudah pembagian orangnya. Kalau kita ngomong huwa, kita kasih warna ya. Yang laki-laki, oke, kita kasih laki-laki. Kita tulis laki-laki.
laki-laki, kemudian ini juga laki-laki, kemudian ini juga laki-laki. Sedangkan yang ini perempuan. Ini perempuan, ini perempuan, ya. Ini juga perempuan. Antum harus hafalkan ini. Ya, huwa humahum ya humahuna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ini laki-laki. Kemudian ini laki-laki. Kemudian ini laki-laki juga. Kemudian ini yang perempuannya. Ini orang kedua yang perempuannya. Perempuan. Kemudian ini juga orang kedua yang perempuannya, yang jumlahnya 2 orang. Ini orang kedua yang perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Ini ana, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nahnu juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Baik. Sekarang masuk ke fi'il al-madhi, al-fi'lu al-madhi. Kita ambil contoh dhahaba, ya. Dhahaba. Kita ambil contoh dhahaba. Yang gampang karena kita sudah belajar dhahaba. 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 Huma dhahaba. Kita copy saja biar gampang. Huma dhahaba, tinggal tambahin alif. Dhahaba. Kemudian dhahabu, tinggal tambahin waw, alif. Ya, dhahaba dhahaba, dhahabu. Yang muannasnya dhahabat, kita tambahin ta. Dhahabat. Ya. Kemudian yang muannas yang 2 orang dhahabata. Dhahabat, dhahabata. Tambahin ta. Tambahin ta, kemudian tambahin alif. Dhahabat, dhahabata. Kemudian orang yang ketiganya yang jumlahnya lebih dari 3 perempuan, dhahabana. Dhahab. Nah, disukunin dulu baru kasih na. Dhahabana. Kan? Dhahabana. Kemudian orang keduanya. Orang kedua 1 orang. Anta zahabata. Zahabata. Mulai dari sini semuanya ada zahabnya. Ya. Kita ini dulu. Copy paste. Zahabta. 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 Kemudian zahab. Zahabtuma. Zahabtuma, antuma, zahabtuma. Ya. Kemudian antum, zahabtum. Zahabtum. Anti, zahabati. Antuma sama zahabtuma. Antunna, zahabtunna. Ana, zahabtu. Zahabtu. Nahnu. Nahnu, zahab. Nahnu zahab. Nah. Panjang ya. Nahnu zahab. Nah. Insya Allah ini antum kelas 6 sudah belajar ini. Ya. Sudah belajar ini. Zahab. Nah. Kita ulang dari awal. Ya. Zahaba, zahaba. Nah. Zahaba, zahaba, zahabu.
zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabna. Kita harokatin saja dulu. Za, ha, ba. Za, ha, ba. Za, ha, bu. Sebenarnya nggak perlu diharokatin, antum udah paham. Karena zahabat, zahabata, zahabna. Ya, lanjut saja, nggak usah diharokatin ya. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Oke, kita nanti warnain ya, yang mana yang laki-laki, yang mana yang perempuan. Baik. Kita masuk. Oke, kita taruh ini saja ya, yang laki-laki, yang perempuan. Ini yang laki-laki ya, laki-laki. Atau nggak usah deh ya. Oke, tadi ini udah ada tulisan laki-lakinya. Oke, kita masuk ke zahaba. Sekarang kita masuk ke fi'il al-mudhari, al-fi'lu al-mudhari. Kita masuk ke al-fi'lu al-mudhari. Zahaba, yadhabu. Zahaba, yadhabu. Yadhabu. Antum harus hafalkan ini. Kalau mau belajar ini mau belajar bahasa Arab biar lancar membacanya, maka antum harus kuasai tasrif ini ya. Harus kuasai ilmu sorof tentang fi'il ini ya. Baik al-fi'lu al-madi maupun al-fi'lu al-mudhari maupun maupun fi'lul amr. Kita masuk ke ini ya, al-fi'lu al-mudhari. Yadhabu. Kita copy paste. Yadhabu, yadhabani. Kita tambahin yadhabani. Ya. Yadhabani. Ada ya, ada nunnya, alif dan nunnya. Kan? Kemudian kita masukkan lagi yadhabuna. Yadhabuna. Yadhaba, yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Kemudian sekarang masuk ke tadhabu. Masuk ke huruf ta. Tadhabu, tadhabani, tadhabani. Sama, ini pakai ani ya. Tadhabani. Kemudian yang ini yadhabna. Pakainya ya. Huruf mudoranya adalah ya. Yadhabna. Nah, baik, yadhabna. Yang ini tadhabu sama. Tadhabani, tadhabani. Tadhabani. Kemudian ini tadhabuna ya. Tadhabuna. Kalau nggak ada suara bilang lagi ya. Kemudian ini tadhabina. Tadhabina. Pakai ya. Dan nun, ya sukun dan nun. Tadhabina.
Anti tadhabina. Antuma sama ya, tadhabina, tadhabani sama, sama yang di atas. Tadhaba, tadhabani sama. Kemudian ini tadhabna. Bedanya kalau hunna yadhabna, kalau antunna tadhabna. Tadhabna. Ya, tadhabna. Kemudian ana adhabu. Ana adhabu, nahnu nadhabu. Adhabu, nahnu nadhabu. Nahnu nadhabu. Baik, ini adalah tasrif dari al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari. Ada al-fi'lul madi sudah, al-fi'lul mudhari sekarang yang kedua. Sekarang masuk ke al-fi'lu al-amri. Fi'lul amri. Ya, setelah al-fi'lul madi, al-fi'lul mudhari, sekarang fi'lul amri. Kalau fi'lul amri karena dia hanya berbicara dengan orang yang kedua, ya, pergilah, pulanglah, makanlah. Kita nggak mungkin menyuruh orang yang ketiga. Atau nggak mungkin menyuruh diri kita sendiri. Kamu, diri kamu sendiri gitu kan. Nggak mungkin. Maka dia hanya ada 6. Dia hanya ada 6, yaitu di anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Maka dia hanya terikat oleh 6 ini saja. Ya. Pertama, idhab. Ya. Pertama, idhab. Ingat, tidak ada hamzah wasalnya. Tidak ada hamzah wasalnya. Pakai hamzah wasal, tidak pakai hamzah qat'i. Idhab. Ya. Idhab. Idhab. Oke, idhab. Kemudian kita masukkan ini paste yang mudah tulisnya biar cepat. Idhab, idhaba, idhaba, idhabu, idhabu. Baik, idhabu. Kemudian anti, idhabi, anti idhabi, antuma sama idhaba, antunna, idhab, antuna idhabna. Antuna idhabna. Apa dia? Idhabna. Baik. Inilah tasrif dari yang pertama ya al-fi'lul madi, yang kedua al-fi'lu al-mudhari, yang terakhir fi'lul amri. Ya, antum harus hafalin ini. Ya, dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtunna, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Ya, ini macam-macam fi'il ya. Oke. Setelah antum hafal ini, ya. Setelah antum hafal ini, maka kita akan masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu ya, masuk ke pembahasan yang berikutnya, ciri-ciri isim. Ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il. Jadi kita gampang, kita masuk. Ciri-ciri fi'il itu ada berapa? Yang para ulama menjelaskan.
ciri-ciri fiil itu ya ada banyak ya, tapi kita hanya menjelaskan beberapa saja. Nanti kita jelaskan satu persatu. Oke, biar cepat ya, kita ambil gambar aja. Bentar, kita kirim dulu ke WA ya. Oke. Di antara yang perlu antum ketahui dari ciri-ciri, sering dulu. Di antara yang perlu antum ketahui dari macam-macam atau ciri-ciri fiil ya adalah dia kemasukan huruf kode. Kemasukan huruf kode. Kalau antum sering dengar ya kata kode. Ternyata ini WhatsApp-nya lama ini. Kita tulis saja lah ya. Kita tulis saja deh. Nah, ini sebentar lagi nih. Oke, sudah. Kemasukan kode ya. Kita download dulu. Kita nggak usah download ya. Silakan saja. Kita tulis saja ya. Atau kita ini boleh juga apa-apa. Yang pertama, di antara ciri-ciri dari fiil yang antum perlu ketahui adalah adanya kode. Contohnya kod qomat as-shalah. Kemudian ada masuk sin, sa. Ya, antum sudah belajar juga. Saya lamun, sata lamun, ya. Contohnya kalla saya lamun. Saufa, ya. Kalla saufa ta'lamun. Dan kemudian kemasukan ada sukun di belakangnya. Contohnya lam yalid. Kita tulis saja di sini biar antum bisa nanti buat belajar. Oke. Ciri-ciri di antara ciri-ciri dari fiil yang perlu antum ketahui adalah dia kemasukan kode. Ya, ciri-ciri fiil. Para ulama sudah membagi ciri-ciri fiil. Bentar. Ciri fiil. Di antaranya adalah kemasukan kode. Kode ya. Kemasukan kode. Kode. Kalau ada kata kode ya. Kalau ada kata kode maka itu adalah apa? Fiil ya. Contohnya kod itu artinya sungguh.
artinya adalah sungguh. Terkadang qad juga bisa artinya kadang-kadang, terkadang atau kadang. Kemudian contohnya adalah qad. Contoh dari qad, qad qamat as-shalah. Qad qamat as-shalah. Qamat as-shalah. As-shalah. Qad qamat as-shalah. Kalau antum melihat ada kata qad, maka setelahnya qamat dia adalah fi'il. Ini qad ini, masukkan ini ya. Maka setelahnya ini qamat sini adalah dia adalah masuk fi'il. Ya. Contoh yang ciri-ciri yang berikutnya adalah ada huruf sin. Ya. Ada huruf sin. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, huruf sin itu artinya akan dalam waktu dekat. Akan dalam waktu dekat. Akan dalam waktu dekat. Akan dalam waktu dekat. Baik. Contohnya kita samain dulu biar tahu contoh-contohnya. Akan dalam waktu dekat, contohnya adalah seperti tadi, kala saya lamun. Saya sini ada dua ya. Saya lamun. Oke. Kalau saya lamun, maka sin di sini ya. Ini adalah ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya. Ya lamun di sini maka dia adalah fi'il. Seperti itu. Kalau saya lamun. Kemudian tanda yang berikutnya adalah kemasukan saufa. Nah, ini saufa ini kita ini saja. Karena ini sama mirip ya. Antara sin dengan saufa ini agak mirip. Sin dengan saufa ini agak mirip. Saufa. Saufa itu artinya akan dalam waktu jauh atau lama. Ya, akan dalam waktu lama. Ada akan dalam waktu dekat, ada akan dalam waktu lama. Contohnya, kita masuk contohnya. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kayaknya tak.
Kalla saufa di pasin ta'lamun. Oke. Ini adalah setelahnya adalah fiil ta'lamunya, kemudian saufanya ini tandanya. Artinya akan dalam waktu lama. Ya, sungguh ya kalian akan mengetahuinya, tapi akan lama. Kemudian yang berikutnya contoh ciri-ciri isim yang ciri-ciri fiil yang berikutnya selain qad, sa dan saufa ini antum sudah belajar semua kalau yang anak Abu Dzar sudah belajar semua. Kemudian ada tanda sukun. Tanda sukun ya. Dihilangkan dulu kan. Merahnya ya. Tidak apa-apa dulu. Ada tanda sukun ya. Ada tanda apa? Sukun. Oke, ada tanda sukun. Tanda sukun ini berarti di akhirnya ya, di akhirnya. Tanda sukun ini di akhirnya. Contohnya dia tidak ada arti apa-apa ya. Contohnya lam yalid. Contohnya lam yalid. Lam yalid. Lam yalid. Kalau ada sukun di belakangnya berarti dia adalah fi'il. Lam yalid. Nah, kita harokatin dulu. Lam yalid. Nah, ini dia berharokat sukun. Ya, dia berharokat sukun. Maka bahwasannya yalid di sini adalah apa? Fi'il. Maka yalid di sini adalah fi'il. Inilah tanda-tanda fi'il yang perlu antum ketahui untuk sementara ini, ciri-ciri fi'il. Yang pertama adalah qad, ya sungguh bukan sungguh. 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 Ya. Kemudian ada sa, ya akan dalam waktu dekat. Contohnya kala saya alamun tadi kalau qad qamat as-shalah sungguh salat akan ditegakkan. Kemudian ada kata saufa, setelah saufa pasti adalah fi'il. Ya kala saufa ta'lamun. Inilah ciri-ciri atau fi'il yang perlu antum ketahui. Ya, ciri-ciri antum. Adapun ciri-ciri yang ciri-ciri yang khusus, ya, ciri-ciri yang khusus, ya tentunya bagaimana yang antum sudah ketahui dalam al-fi'lu al-madi, ya, dalam al-fi'lu al-madi ada huruf ta yang di akhir. Lihat, fi'il madi yang ini, al-fi'lu al-madi, zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zabta, zabtuma, zabtum, zabti, zabtuma, zabtuna, zabtu, zabna. Ini ada ta ya. Ada ta yang menjadi subjek. Zahabat. Ya. Ini ciri-cirinya ini. Zahabata. Ya. Kemudian zahabta. Kemudian zahabtuma. Kemudian zahabtum. Ini ciri-cirinya, ada ta-nya. Zahabti. Ya. Kemudian zahabtuma. Kemudian zahabtunna. Nah, kemudian terakhir zahabtu. Ya. Zahabtu ini ta ini adalah subjek. Fa'il di sini ya, adalah subjek. Maka kalau ada huruf ta di fi'il ini, ya antum perlu tahu ini dari mulai ini mendominasi sebagian dari fi'il madi, ya. Maka ini disebut apa tadi? Contoh dari fi'il atau ciri dari fi'il madi.
Ciri dari fi'il madi. Sedangkan ciri dari fi'il mudhari, ciri-ciri dari fi'il mudhari, dia diawali huruf dengan huruf mudhara'ah. Dengan huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Anita. Di sini ada huruf ya, ya. Ada huruf ya. Di sini ada huruf ya. Di sini ada huruf ya. Di sini ada huruf ta. Di sini ada huruf ta. Apa? Di sini ada huruf ta. Di sini ada huruf ya. Kemudian lanjut, di sini ada huruf ta. Di sini ada huruf ta. Di sini ada huruf ta juga. Ya. Huruf ta sangat mendominasi di sini ya. Di anta, antum, antum, anti, antum, antum. Kemudian di sini ada hamzah. Ya, kemudian di sini ada nahnu, nun ya. Jadi hamzah cuma satu, nun cuma satu, adapun ta mendominasi di semua anta, antum, antum, anti, antum, antuna di orang kedua, kemudian di orang ketiga ada hiya dengan huma muannas. Ya, hiya dengan huma muannas. Adapun ya cuma 4 saja. Wa huma hum sama hunna. Wa huma hum sama hunna. Ini adalah ciri-ciri yang mendominasi dari fi'il mudhari. Adapun ciri-ciri yang mendominasi dari fi'il amri, kalau dari ciri-ciri al-fi'lul madhi, tadi ada ta yang berharokat, ya ada ta ya subjek, ya ada ta subjek. Kemudian kalau ciri-ciri dari al-fi'lul mudhari ada huruf mudhara'ahnya, ya. Kemudian hamzahnya di sini hamzah qat'i, ya. Ana hamzahnya ada qat'i, ada atasnya tuh, ada kepalanya. Ya, ada kepalanya. Lihat ada kepalanya. Hamzahnya ada kepalanya di atasnya. Adapun kalau untuk fi'lul amri, ya, dia pakainya hamzah wasal. Dia ada hamzah wasal di awal. Ya, ada hamzah wasal di awal. Idhab, ya. Kemudian idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Dan ini semua sudah mulai antum pelajari walaupun antum tidak secara langsung mempelajarinya di sekolah. Dia namanya disebut dengan hamzah wasal. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an tadi ada ra'sus sodnya. Ada apanya? Ra'sus sod. Ada kepala sodnya. Inilah yang perlu antum hafal, ya. Nanti mungkin kita screen kasih kirim ke grup ya. Atau kalau antum memang mau belajar ini bisa antum cari referensi yang lain, ya antum hafalkan. Baik, mungkin ini saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Apakah ada yang ingin antum pertanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita ringkaskan materi pada hari ini. Ya, kita ringkas, kita kasih lagi tentang apa belum selesai. Bentar. Oke, kita ringkas sebentar ya materi pada hari ini. Yang perlu antum ketahui, ya, setelah macam-macam isim ini kita sudah bahas, kemudian ada macam-macam fi'il. Macam-macam fi'il. Fi'il terbagi menjadi 3, al-fi'lu al-madhi, al-fi'lul al-mudhari, dan fi'lul amri. Ya, al-fi'lul madhi, apa itu al-fi'lul madhi? Dia adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan pada masa yang telah lalu, masa lampau.
Kita ambil contoh tadi di sini zahaba. Ini ya. Artinya huwa zahaba. Dia laki-laki satu orang ya. Dia satu orang laki-laki telah pergi. Huwa zahaba. Atau zahaba Muhammadun misalkan. Muhammad telah pergi. Kemudian apa itu yang kedua? Al-fi'lu al-mudhari. Al-fi'lu al-mudhari adalah setiap fi'il atau setiap kata kerja yang menunjukkan tentang waktu dilakukannya pekerjaan tersebut pada masa kini atau masa yang akan datang. Contohnya yadhabu di sini. Artinya dia dia akan pergi atau dia sedang pergi. Yadhabu. Ya. Yadhabu. Yadhabu. Kita harokatin dulu. Yadhabu di sini adalah termasuk fi'lul madhi. Al-fi'lul mudhari. Ya, yadhabu. Kemudian yadhabani. Kemudian yadhabuna. Ya, menunjukkan waktu pekerjaan pada masa kini atau masa yang akan datang. Setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau waktu pekerjaan pada masa kini atau masa yang akan datang, maka itu disebut apa? Fi'il al-fi'lu al-mudhari. Jadi al-fi'lu al-mudhari adalah setiap kata kerja yang menunjukkan perbuatan pada waktu yang sedang berlangsung atau masa kini ya, atau waktu yang akan datang atau masa yang akan berlangsung atau masa depan. Dan setiap fi'il mudhari ya selalu diawali dengan huruf mudharaah. Huruf mudharaahnya itu ada 4, yaitu anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah cuma 1 untuk ana, nun cuma 1 untuk nahnu, sedangkan ya ada 4 untuk huwa, huma, hum, kemudian hunna. Ya, yadhabna. Adapun ta mendominasi ada 8. Ya, hiya, kemudian huma muannas, kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Di 6 orang kedua semuanya menggunakan huruf ya. Kemudian fi'il yang ketiga adalah fi'lul amri. Fi'lul amri ini khusus untuk orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Anta kamu laki-laki 1 orang, antuma kamu atau kalian 2 orang, antum kalian laki-laki lebih dari 2 orang. Anti kamu perempuan 1 orang, kamu ya 1 orang. Kalian, antuma kalian perempuan 2 orang, dan antuna kalian perempuan. Dan ciri-ciri dari fi'lul amri adalah dia ada hamzah wasal di depannya. Hamzah wasal itu adalah hamzah yang tidak ada ya kepalanya ya. Kalau untuk bahasa kita nggak ada kepalanya. Ini hamzah. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ini adalah fi'lul amri. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah ciri-ciri fi'il yang perlu antum ketahui. Yang pertama adalah kemasukan qad qamat as-shalah ya. Sungguh telah akan ditegakkan salat, ya sungguh akan ditegakkan salat, sungguh salat telah ditegakkan. Ya, sungguh artinya sungguh. Kemudian sin atau sa akan dalam waktu dekat, kala saya alamun ya, sungguh kalian akan mengetahui dalam waktu dekat. Atau juga kemasukan kala, kemasukan saufa. Ya akan tapi dalam waktu yang masih lama. Ya, kala saufa ta'lamun. Nanti kamu tuh pasti akan tahu nanti. Ya, masih lama. Kalian akan mengetahui. Kemudian ciri yang berikutnya adalah kemasukan ada harokat sukun di akhir dari kata tersebut. Ya, lam yalid. Karena kemasukan lam, nanti kita bahas ini lam ini. Nah, yalid jadi sukun, tadinya yalidu. Yalidu ya berubah menjadi lam yalid. Misalkan contohnya yajlisu, lam yajlis. Ya, lam yajlis. Yadhabu menjadi lam yadhab. Nah, yadhab di sini adalah sukun harokatnya, maka dia disebut al-fi'lu ya.
Nah, inilah ciri-ciri fiil yang perlu antum ketahui sekarang. Nanti akan ada ciri-ciri fiil yang berikutnya kalau antum belajar lebih jauh lagi. Mungkin itu saja yang dapat kita ringkas pada hari ini. Afwan, tadi suaranya sempat hilang. Ya, nanti antum bisa pelajari lagi rekamannya. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa bermanfaat untuk antum ke depannya. Jika ada pertanyaan yang antum ingin tanyakan tapi tidak ingin dibahas di forum, maka bisa WA Ana saja, ya Japri, insya Allah nanti akan Ana jelaskan semampu Ana untuk menjelaskan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kalau yang mau ada kegiatan yang lain.